Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Tri Pamungkas dari kelas B. Kali ini saya akan menyimpulkan bagaimana tentang regionalisme di Eropa. Yang pertama-tama kita ketahui adalah kawasan Eropa ketika tahun 1945 ataupun 1919 telah terjadi menjadi suatu kawasan yang terbentuknya perang dunia di sana gitu. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, kawasan Eropa dilululantahkan oleh Perang Dunia tersebut yang berdampak terhadap infrastruktur, ekonomi, maupun politik yang sangat berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berpikir bagaimana untuk tidak menciptakan perang dan menciptakan perdamaian. Yang akhirnya masyarakat di Uni Eropa itu berpikir adalah untuk menciptakan suatu integrasi kawasan yang dinamakan dengan Uni Eropa. Nah, lalu suatu negara dengan memberikan suatu kedaulatannya kepada suatu pihak ketiga ataupun organisasi regional ataupun internasional, maka menurut liberalis, bahwa ketika suatu negara telah memberikan suatu kedaulatannya atau merupakan telah terjadinya kepercayaan, lalu terjadinya kerjasama yang akhirnya menyebabkan interdependensi, maka suatu negara ataupun suatu kawasan tersebut akan terciptanya yang namanya perdamaian. Tetapi dari realis berkatakan bahwa suatu negara itu harusnya bersifat anarki. Ya, anarki di dalam arti ini adalah tidak ada kekuasaan di atas kekuasaan, tidak ada kekuasaan di atas suatu negara. Tetapi suatu negara memberikan suatu kedaulatannya, suatu kekuasaannya kepada organisasi untuk diregulasi yang akhirnya akan menciptakan kedamaian. Nah, setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, lalu terjadinya Perang Dingin yang akhirnya iming-iming untuk terjadinya Uni Eropa itu sedikit tidak terbentuk. Yang adanya perdebatan antara liberalis dan juga orang-orang sosialis, orang-orang negara-negara sosialis itu lebih tersendat bahwa untuk menciptakan integritas suatu kawasan ini menjadi sulit, terutama antara Inggris dan juga Perancis yang memiliki sikap yang tidak saling menyukai gitu. Sejarah itu adalah sejarah awalnya dari Uni Eropa gitu. Ketika tahun 1970 Inggris masuk, dan sampai sekarang Inggris sudah tidak menjadi satu anggota lagi dengan Uni Eropa. Perlu kita ketahui adalah ketika kita melihat posisi Inggris di sini adalah merupakan nomor 4 kontribusi terhadap Uni Eropa, terutama dalam ekonomi, yang masih jauh di bawah Jerman. Dan Inggris menjadi negara yang paling diuntungkan adalah karena lebih dari 50 ekspor Inggris itu menggunakan pasar bebas, yang ekspornya itu adalah kepada pasar Uni Eropa itu sendiri gitu. Dan perlu kita ketahui adalah di sini adalah posisi Inggris di dalam jumlah kependudukan adalah itu nomor 3 gitu. Dan juga posisi kedua untuk produk bruto. Apakah menurut kalian Inggris itu merupakan tetap cukup signifikan? Adalah jawabannya iya. Lalu mengapa Inggris keluar dari Uni Eropa? Karena Inggris menganggap bahwa kepentingan nasionalnya akan terganggu, bahwa sudah tidak ada lagi kepentingan nasional yang harus diraih dalam Uni Eropa. Oleh karena itu daripada Inggris lebih dimanfaatkan, itu lebih baik keluar. Itu terjadi ketika saya menonton video ketika Inggris keluar, bahwa mereka itu sangat membenci Uni Eropa, tetapi mereka tetap tidak membenci Eropa itu sendiri. Lalu bagaimana dengan menurut teori liberalis? Hal ini akan dipertanyakan ketika apakah super nation ini akan menjadi suatu kegagalan, itu tidak tahu. Oleh karena itu ketika terjadinya Inggris keluar dari Uni Eropa, seperti teori-teori neorealis yang lainnya itu akan selalu untuk berjuang bahwa teori realis yang lebih baik daripada teori liberalis. Itu buktinya Inggris keluar. Tetapi tidak semua seperti itu, bahwa dalam konstruktivitas itu sendiri, bahwa yang paling diutamakan dalam konstruktivis itu sendiri adalah suatu yang namanya dengan identitas nasionalnya seperti apa gitu.
dan juga negara masih bersifat anarki. Sekian saja dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.